Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau apala di kering Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah, seandainya kau milau di pung Allah Ta'ala, satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh, karuniakan aku anak yang soleh dan saleha, karena itu akan berikan pertolongan kita nanti di akhirat kemudian. Ketika kita ditanya di dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Maka tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi bilang, Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang, mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nalobe? Mentang-mentang baru nyanyi mah. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Ketika Rasul diperjalankan, dia sempat melihat ada orang tua, engkau tomatua, ada bapak-bapak diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekana liwa igana, diparessa birajama'na rajin ke masjid, diparessa baca Al-Qur'annya 30 juz hatam Quran. Tika malaikat berkata, wahai bapak, silakan kau masuk ke pintu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, pintu manapun kau suka. Setelah ingin melangkahkan kakinya masuk pintu ke dalam surga, setelah pas di pintu surga, ada orang yang memanggil di belakang. Engkau muli di mundri, ada yang panggil di belakang. Berkata nih orang, malaikat, tahan dulu itu bapak, tahan dulu, ada mau dulu kutanyakan. Ini malaikat seakui, ini bapak rajin dia sholat. Betul malaikat seakui, dia ini bapak rajin pergi puasa. Kuakui malaikat, dia rajin pergi majelis taklim. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia saya tidak pernah diperhatikan. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Anaknya pak manguli di mundri. Anaknya berkata, malaikat, saya ini adalah anaknya. Saku dia rajin ke masjid, tapi alena tommi lau di masjid. Saya tidak pernah diajak-ajak. Seakui malaikat dia rajin pergi majelis taklim, tapi dia tonje pergi, saya tidak pernah diajar. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh tentang agama, karena tidak pernah kena suruh pergi mengaji, karena tidak pernah kena suruh untuk sholat.
maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka saya berdosa di hadapan Allah. Karena saya berdosa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku, surga saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak nadidik anaknya dengan baik. Maka hikmah ingin saya sampaikan pada malam ini. Sebelum disalai anak tak, sebelum ditinggalkan anak tak, kita orang tua Pak punya kewajiban kepada anak. Kapan kita lupa, kapan tak lupa kapan kita hilap, demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan kita jadikan sebagai evaluasi, kita jadikan sebagai tugas untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, al-haqqul waladi ala waladihi salasatun asya. Nah iya kewajibannya, haknya orang tua kepada anaknya ada 3 macam. Hakna tomatuai, kewajibanna tomatuai, lauri anakna engka telun rupa. Apa hak itu? Yang pertama kata Rasulullah, wa yuhsinu ismuhu, memberikan nama yang baik. Dalam hal ini ketika baru dilahirkan, kewajiban-kewajiban terpenuhi. Pertama, akikahkan. Yang kedua, kasihkan nama yang baik. Itu kewajiban Pak. Makanya akikah ini walaupun beberapa pada masa terjadi ikhtilaf, tapi sudah dianjurkan menjadi sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sama sekali tidak bisa, maka diusahakan ketika kita sudah mampu. Karena itu sudah menjadi sunnah muakkad dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kemudian apa dalam hal akikah itu? Memberikan nama yang baik. Makanya narik kodelengi aseng ngaru anak ta, ketika dikasih nama anak ta yang ada makna dan doanya, ada filosofinya, ada aturannya, ada bagusnya, supaya insya Allah di setiap diucapkan namanya, ada yang tertitip doa di setiap kita sebut namanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika ada anak tak laki-laki, bagusnya dimulai dengan Muhammad, atau ada laki-laki bagus dimulai dengan Abdul Aziz. Itu bagus. Ketua Amalia Ramadan Masjid Nurul Mujahidin ada ji Alpani. Itu bagus, supaya insya Allah di setiap kita ucapkan ada doanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau nama-nama Al-Quran kita kasihkan nih, narik ku aseng-aseng Al-Quran dia langi anata, di setiap disebut-sebut namanya mendapat pahalanya, dan pahala itu akan tertuju kepada orang tuanya yang memberikan nama tersebut. Maka itu nih bagusnya dikasihkan nama yang bagus-bagus. Beda dengan orang tetangga yang lain, ada doanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anak, yakni wa yu'allimul qiraatul Quran, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang solat, mengajarkan tentang mengaji, mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi semuanya. La ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
yang paling utama agama, Pak. Diajarkan anak-anak tak mengaji, diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang mas sempajang. Ini yang paling utama. Karena saya lihat orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nah bayar tak 500.000 satu bulan, tidak ada menunggak. Sekalinya TK TPA 10.000, menunggak 7 tahun. Nah ini modal, Pak, ini modal. Minta maaf, saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi pejabat, baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi anggota dewan, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, modal ini juga itu. Ya, tapi namanya Pak, anak sekolah itu memang butuh pengorbanan dan kehilasan. Saya kurasakan itu, Pak. Nak masih sekolah agama tahu kalau sekolah agama, Pak, besar ujiannya. Saya ini, Pak, kusikaku pisahkan, Pak, sedikit sejarah histori sejarah. Saya ini besar, kecil sudah berpisah orang tua. Saya ini, Pak, besar di Kabupaten Bone. Mulai SD berpisah orang tua, 6 tahun di Bone. Setelah 6 tahun di Bone, lanjut lagi di Pondok Pesantren Asadia Sengkang 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Cengni pain atau kurasakan ini semua. Waktuku di pesantren, Pak, bagus kalau masih ada ikan, tapi ikan kering jikodo. Bagus kalau masih ada ikan kering. Kalau tidak ada kering, garam jadi kecampur minyak, itu jadi makan. Kandre naung kajiri. Itu dia ada. Bagus kalau masih ada ikan. Bagus kalau tidak ada. Biasa kurasakan, Pak, nasi jiku makan. Tidak ada lain. Bagus kalau masih ada beras. Kalau tidak ada beras, biasa kamu puasa, Pak. 2 hari 3 malam tidak ada nasi turun dalam perutku. Kenapa? Tidak ada kiriman. Datang lama datang dulu, tidak ada halo, sudah dikirim. Tapi hakul yakin, dalam tertanam dalam dasar nubari hatiku, barang siapa tolong agamanya Allah, barang siapa bantu agamanya Allah, maka Allah akan bantu kita. Itu bagusnya di Sengkang. Kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil, pergi mengaji di situ, aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Wah, dipanggil Ustadz, berapa orang mengaji? 15 orang, pergi. Berapa orang? 10.000. Wah, ke sana pergi Kak ditang. Pergi di orang mati, Pak. Sebelum kita mengaji, disuruh memaki makang, mandre meni gosoi. Iya, itu Pak sejarah ini. Habis lagi makanan, kita mengaji, Pak, 1 jam setengah, 30 juz, dibagi 2, tak juz kali 15 orang ki. Habis lagi mengaji, engkau si teng lolong bepa dipacapu sih. Maka di siloku Andre Ustaz, kalau anak pesantren datang, dek gaga mawari capu mana. Masya Allah. Habis makan mengaji, habis mengaji makan teh sama kue, habis makan teh permisi pulang. Setelah permisi pulang, kita menunggu untuk keluar. Pas di pintu ada lagi orang tua menunggu di situ. Dikasihkan amplop, berapa isinya? 20 rupiah. Gembira penyawanya, gembira penyawanya. Alhamdulillah, pulang kita, Pak, dengan keberkahan Allah, dengan ketenangan Allah, Allah akan berikan barakah. Tapi ada mentong temanku kasih 4 risi, mentomi di atas 4 risi, sakit mentomi di atas sakit, tidak ada mikannya. Metajani kirimannya tidak ada. 1 minggu menunggu tidak ada kirimannya. Dia habis minta doa sama Allah sambil meneteskan air mata. Dia sujud dalam tajudnya, puang, ya Allah, besar ujianmu ya Allah. Ya Allah, betapa besar ujian kau berikan kepadaku, tapi ku sabarakan ya Allah. Dijauh daripada itu, insya Allah Allah akan berikan barakah, Allah akan berikan ketenangan. Dan dicapa di akhir doanya dia berkata, dan jauh daripada penting itu ya Allah, mudah-mudahan ada lagi orang meninggal besok. Ya, bukan je saya, temanku je. Tapi ku dengar di belakang bilang tongka, amin ya Allah. Simpada je dompala. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baik.
Singkat, padat, dan jelas. Baik, Ustadz ada berkata, Ustadz ada anakku batena seding ku baca, batena seding Ustadz ku ajar-ajar, nah tidak mau, selalu nakal-nakal. Kalau disuruh Ustadz selalu nakal-nakal. Ada doa, saya mau berikan barakah, mau? Insyaallah. Inilah doa Pak diajarkan Pak Basauginya, doa Pak kata jang ati. Kita bacakan ini anak-anak ketika habis sholat maghribi, pura kima sempajam maghribi, uninna Jumat. Dibacakan ini doa, insyaallah mudah-mudahan tak buka atinna, mudah-mudahan dibukakan otaknya, pintar mengaji, dan insyaallah bisa memberikan motivasi buat mereka. Ini doanya. Mau diajarkan? Ibu-ibu mau? Mau? Baik, dibaca ini doa. Sebelum kita baca doa, baca dulu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya, waladdallin, amin. Setelah baca amin, baca lagi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Setelah baca salawat, baca ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsi. Bahasa ugina puang kita jangan atinna anakku pada toha mutajanna langi enenia tanai binuri syamsi pada toha tajanna mata sol. Nampak barakai pun Allah Ta'ala. Amin. Sudah dihafal? Belum? Mau diulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, baca salawat. Setelah baca salawat, baca doanya. Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsi. Mudah-mudahan apa barakai pun Allah Ta'ala. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sogok ka dendeng rusa. Aman negara. Besok saya sudah comeback Sulawesi Selatan. Ada oleh-oleh kah? Maju sini sedikit ya. Kita antar ke Sulawesi Selatan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau apalah di kering Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah, seandainya kau milau di Allah Ta'ala, satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh, karuniakan aku anak yang soleh dan saleha. Karena itu akan berikan pertolongan kita nanti di akhirat kemudian. Ketika kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dijawab. Man nabiuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Maka tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lain Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lain mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Imam tak, subhanallah, bagus suaranya, bagus bacaannya, kecil-kecil orangnya. Apa kecil? Baik, itu beliau. Adik saya, kami satu litin dengan dari pondok pesantren Asadia Singkang. Alhamdulillah. Makanya dorong terus, gunakan terus untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak tapak masuk pesantren, insya Allah modal. Narekong kanak tak mengaji Pak, modal nih. Apalagi kalau sudah masuk di pondok pesantren, apalagi kalau pintar nih mengaji, apalagi kalau pintar nih imam, apalagi kalau pintar nih Pak ceramah, apalagi gagah orangnya. Sama dengan saya. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mari saatnya kita berdoa sama Allah. Jangan berhenti berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Nak kupuratoni paling di pawang. Kalau sudah tommi ditanya, sudah tommi di pawang, anakku pergi ke mengaji, anakku pergi ke solat, anakku, tapi tidak ada perubahan. Selama dia balik, maka demi Allah dia sendiri akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kenapa? Ketika ada anak pintar, maka insya Allah bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Ada berkata, Ustaz, kalau saya lihat anak pesantren tidak bisa meningkat. Alhamdulillah, barakahna mengaji. Saya sudah keliling ceramah. Di mana-mana daerah saya sudah keliling ceramah. Di Kalimantan pernah, di Nunukan pernah, di Malaysia pernah, di Pulau Batam pernah, bahkan di Singapura pernah. Pergi, tidak bawa uang, pulang bawa uang. Barakahna, alhamdulillah.
Makanya mari kita berikan evaluasi dan ketenangan, mudah-mudahan menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala tidak semudah kita bayangkan. Jadilah Masjid Nurul Al-Mujahidin ini bisa memberikan motivasi-motivasi untuk kita kesekolahkan anak di pesantren-pesantren dimanapun berada. Mudah-mudahan insya Allah berikan pertolongan dan syafaat kita nanti di akhirat kemudian. Saya kira itu masih panjang kita bahas, tapi kita dibatasi oleh waktu dan ilmu. Insya Allah mungkin besok malam sudah menjadi malam yang terakhir, karena Sabtu kami sudah akan langsung berangkat ke Sulawesi Selatan. Habis itu kami akan melanjutkan dakwah safari ke Polman, Sulawesi Barat. Habis itu 7 hari kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Dan habis itu kami berjalanan menuju Kabupaten Pindrang, Kabupaten Pindrang terakhir safari kami. Doakan mudah-mudahan sehat selalu, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita bertemu kembali. Terima kasih untuk semua, terima kasih atas segala dukungan tak, insya Allah. Mudah-mudahan ada oleh-oleh ini sebentar. Tapi karena dibatasi oleh bagasi hanya 20 kg, jadi lebih baik jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Ewa ko, man riki malah. Ewa kombunai. Saya kira itu lebih kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama saya pribadi, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.